Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna amarona bika surati zikri wa tilawatil Qur'an. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidil ummah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Ayyuhal hadirin wal hadirat, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Al-ayat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika lasyakirun walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridha matlubi a'tili ma'abbataka wa ma'rifataka. Hadiril mukarram wal muhtaram wa mursiduna wa murbil ruhani wa wasilun baina wa baina Allah wa wasilun zil rahman sahama sahibul wafatazul arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul, bermuaja'ah, bersilaturahim dalam rangka melaksanakan amaliyah bulanan kita, yaitu manaqib Sultanul Auliya Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga dengan kita hadirnya di tempat yang kita cintai ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan curahan rahmat dan ridhonya kepada kita semua. Salawat ma'asalam mari kita aturkan kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan pada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya, semoga diberikan syafaatul uzma di yaumil akhirat nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustadz Yayat selaku pemangku manaqib di Musholah Darul Jannah ini beserta pengurus DKM beserta jajarannya. Yang saya hormati pula pengurus LDTKN, alhamdulillah hadir Bapak Ustadz Selamat, Bapak Haji Entis dan seluruh para asatid. Di antaranya ada Ustadz Caming, Ustadz Samsuri dan seluruh ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Dan yang saya hormati pula rekan saya, sahabat saya yang jauh-jauh datang dari Cengkareng, itu Bapak Eko dengan orang tuanya. Semoga semua yang hadir di sini mendapatkan curahan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Tadi kita sudah melaksanakan manaqib amaliyah bulanan kita dari mulai pembacaan Al-Qur'an, tanbih, tawasul dan manqobah. Kalau kita pelajari dan kita hayati dengan seksama bahwasanya kenapa sih kita harus mendengarkan itu dengan penuh kehusuan. Ismu zat kita harus kita hidupkan. Karena ibarat kata manaqib itu seperti kita sedang mendengarkan kisah-kisah para aulia Allah, khususnya manaqib di sini yaitu manaqib Sultan Aulia Abdul Qadir Al-Jailani. Agar apa? Tadi dalam manqobah dibacakan dan kita dengarkan seksama bahwasannya ada seorang fasik
pun ia ketika wafatnya ditanya oleh malaikat Munkar Nakir di alam kubur, ia tidak bisa menjawab siapa Tuhan. Yang ia kenal adalah Abdul Qadir. Yang ia kenal adalah Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka dengan singkat cerita yang tadi kita dengarkan seksama, maka Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani datang ke alam kuburnya untuk apa? Untuk menolong muridnya yang mahabbah kepada beliau. Itu cuman mahabbah. Sedangkan kita sendiri, yang mana kita mengamalkan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, kita mengamalkan Thariqah dari Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melalui guru mursyid kita yang kamil mukamil, yaitu Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, ditalkinkanlah zikir Qadiriyah, ditalkinkanlah zikir Naqsyabandiyah dalam qalbu kita. Maka jangankan kita sebagai ma'abbah muhibbin, tetapi mudah-mudahan kita diakui sebagai muridnya dari Sultan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan di kisah yang lain, di manqabah yang lain, Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diberikan catatan yang sangat luar biasa luasnya. Maka apa? Seluruh murid-muridnya dicatat di situ dan minta kepada Allah bahwasanya buku catatan itu diberikan oleh Allah kepada Tuhan Syekh Abdul Qadir, itu akan dicatat oleh Tuhan Syekh, murid-muridnya akan diharamkan untuk masuk neraka, insya Allah. Tetapi yang jadi pertanyaannya, yang kita alami sekarang, kita zikir diberikan oleh guru mursyid kita dari mulai amalan amaliyah harian, zikir harian yang kita laksanakan minimal ba'da sholat 165. Yang jadi pertanyaan untuk diri kita, apakah kita istiqomah untuk melaksanakan zikir itu, zahar maupun khofinya? Terkadang saya suka muhasabah diri, introspeksi diri. Guru mursyid sudah menampilkan zikir kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah dalam qalbu kita. Guru mursyid sudah menampilkan lafaz jalalah, yaitu dengan zikir khofinya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah itu kita laksanakan dengan istiqomah? Ketika kita istiqomah, kita melaksanakan itu semua, maka apa? Insya Allah. Ibarat kata pengersa uwa al-mafurlah Anjangan Jajan menjelaskan, kita jadi murid walaupun dalam bahasa istilahnya gerbong yang paling belakang, tetapi kita ikuti apa yang diperintahkan oleh guru mursyid kita. Nah, ada yang namanya amaliyah harian, zikir, dahar, zikir hofi. Ada yang namanya zikir hotaman mingguan kita laksanakan. Dan ada yang namanya apa yang ketiga, yaitu manaqib. Makanya saya bersyukur di sini ada ikhwan kita, Bung Nova ini hadir luar biasa ya. Di Ciledug hadir. Ya kan? Dimanapun tempat manaqib hadir. Karena apa? Saking cintanya kepada guru mursyid yang telah memberikan amaliyah, yang sudah memberikan talqin kepada dirinya. Terkadang saya suka malu sendiri, ya Allah ya Rabb, melihat ikhwan itu pada rajin-rajin, kemanapun manaqib ia selalu datangi. Tetapi karena dengan kemalasan diri saya pribadi, sangat berat untuk melangkahkan ke sana. Bukan karena kesibukan duniawi saja, tetapi itu hanya sekedar alasan. Maka Imam Al-Ghazali menjelaskan, ketika kita melaksanakan ibadah, ada penghalang yang harus kita lawan. Bukan sekedar hawa nafsu, bukan sekedar setan yang menghalangi diri kita, tetapi ada 3 perkara yang menghalangi kita untuk ibadah. Apa yang pertama? Yaitu yang pertama ada namanya kasal. Apa itu kasal? Kasal itu adalah hilangnya rasa syukur. Hilangnya rasa syukur yang pada akhirnya kita malas untuk beribadah. Kalau kita lihat para ahli-ahli thariqah, kalau kita lihat ahli-ahli sufi, bukan mereka nggak digoda oleh setan, bukan. Tetapi apa? Mengedepankan rasa syukurnya yang pada akhirnya ibadahnya istiqomah. Bahkan di manqabah kita pernah dengar, kita baca, Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sholat subuhnya dengan wudu ihsan. Ya, kira-kira kita seperti apa tuh Pak sholat subuh kita? Nah, ya.
Guru Isa apa? Nanti sekalian sama sholat duha. Bablas ya kami ya. Tuh, ya. Bukan berarti tidak dilawan, digoda oleh setan, bukan. Para ahli thariqah, tetapi apa? Mengedepankan rasa syukurnya. Ya. Mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, kaki dengan bisa melangkahnya. Ya. Maka apa? Ketika Rasulullah ditanya dengan sahabat, wahai Rasulullah, engkau sudah dijamin masuk surga, tetapi kenapa engkau sujud begitu lama? Tapi kenapa engkau melaksanakan qiyamul lail begitu lama dan beratus-ratus rakaat melaksanakan itu semua? Apa jawaban Rasulullah? Aku melaksanakan ini karena apa? Aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan diriku agar apa? Agar aku termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Ya, maka janji Allah dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita bersyukur kepada Allah, apapun itu nikmat yang Allah berikan, hartakah, jabatankah, ya, istri yang solehah kan, apalagi kalau istrinya ada dua ya, secaming ya, wah itu luar biasa itu. Satu juga susah, apalagi dua ya, gitu. Ya, syukuri yang ada, maka apa? Allah akan tambahkan nikmat kepada kita. Cuman jangan sampai kita ketika kita sudah berikan nikmat oleh Allah, mata dengan penglihatannya, tetapi apa? Apakah ini mata dilakukan, digunakan, dimanfaatkan ketika kita masih hidup sekarang? Banyak baca Al-Quran kah? Atau anak muda sekarang sering main chatting, ya kan? Game online, scroll TikTok, IG, ya kan? Siapa tuh siapa? Ya, ini orangnya nih. Makanya orang yang sudah belajar zikir, Bapak Ibu, tidak pernah menyalahkan orang lain. Kenapa? Kita selalu mengamalkan zikir khotaman. Ada kalimat la ilaha illa subhanaka. Bukan orang lain yang zalim, Bapak Ibu, bukan orang lain yang hina, bukan orang lain yang tidak, yang benci kepada kita, bukan, tetapi karena diri kitanya ini yang hina, diri kita ini yang zalim. Ya. Maka Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak sedang ada masalah, apapun itu bentuknya, geder tuh, laksanakan zikir khotaman. Minimal ketika kalimat la ilaha illallah itu dibaca full tuh saja 500. Ya, dulu saya diberikan tuh. Ya, ketika diberikan talqin, kemudian wakil talqin pengusaha mengatakan geber iya yang kalimat la ilaha illallah 500 we. Ya, alhamdulillah. Apapun masalah kita, Allah berikan solusinya. Alhamdulillah. Itu yang pertama, kasal. Ya. Jadi lawanlah sifat malas kita. Jangan sampai kita malas, kenapa? Karena hilangnya rasa syukur. Ya. Kayak gitu nggak Pak? Ya. Kemarin kita zikir khotaman tuh di yayasan. Ya, Ustaz Selamat minggu ketiga ya. Ya, setiap minggu ketiga tuh setelah manakib, minggu keduanya, minggu ketiga kita melaksanakan zikir khotaman, rajin kita baca tuh khotaman sampai full, ya kan? 1660 ya. Ya latifnya kita fullkan, ya kan? Tetapi setelah itu, ya kan, ketika kita ingin bulan depan kita laksanakan lagi, ada aja tuh godaan. Apa? Ya Allah, lihat tetangga, perasaan dia nggak ikut thariqah, tapi kok hidupnya enak ya. Kita yang ikut thariqah kok gini-gini baik. Punya perasaan kayak gitu nggak Pak? Ya kan ya? Zikir kita beribu-ribu, kita zikir khotaman kita rajin, manakiban kita rajin, tapi kok kayak giniin aja nih hidup ya. Malah makin banyak ujian. Ya, istri sakit, pekerjaan di PHK, ya kan? Anak bandel narkoba. Ya kan, wah pusing, ya. Ada apa? Zikir kagak, kita khotaman kagak, manakaban kagak, malah tidur yang dibanyakin. Ya, padahal apa? Ya, saya pernah jelaskan. Ada dalam kitab Hikam, saya Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, sengaja Allah berikan cobaan bertubi-tubi kepada makhluknya itu
rasa cinta Allah kepada kita. Rasa cinta Allah kepada kita, maka disebutlah di situ sebagai faqo. Apa Bapak Ibu? Faqo. Ya. Ya Allah, ujian, anak bandel luar biasa, istri selingkuh, kerjaan di PHK, mobil hilang, tagihan banyak, pusing nggak Pak? Ya, kan? Sengaja Allah berikan itu ternyata saudara, ikhwan akhwat rahimakumullah. Biar apa? Biar kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu. Mungkin kemarin kita jauh, mungkin kemarin kita malas-malasan untuk zikir harian, ya kan? Kan ketika ditaukin minimal kita baca kalimat la ilaha illallah berapa? 106. Bahasanya apa? Minimal. Ya, paling dikit 3. Kira-kira minimal apa paling dikit yang sering kita laksanakan? Ya pantas aja Allah berikan ujian bertubi-tubi, ya kan? Kita mah kalau ada kesusah baru kita dekat dengan Allah, betul? Zikir, rajin, khotaman, rajin, manakiban kemanapun kita datangi. Selesai aja hajat yang Allah berikan kepada kita dikabulkan, udah aja. Zikir kendor, betul Pak? Manakiban males, khotaman, udahlah, ya kan? Masalahnya udah selesai, ya kan? Maka sengaja Allah berikan ujian bertubi-tubi itu untuk apa? Supaya kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasal tuh, ya, ujian dalam ibadah kita. Yang kedua apa? Ada yang namanya futur. Apa itu futur? Futur itu, ya kan? Yang tadi saya jelaskan di awal, dia semangat, ya kan? Tetapi apa? Ketika sudah diijabah, dia turun semangatnya. Maka dalam kitab hikam dijelaskan, min alamatil i'timadi nuqsanur roda ala wujudil jalal. Ketika hamba Allah, manusia, sudah diijabah segala keinginannya, kebutuhannya, dia mulai mengurangi amal-amalannya. Ya. Udah dijabah, zikir nggak usah lagi. Udahlah 3 aja, ya kan? Padahal kita disuruhnya apa? Ketika di pagi hari kita cuma 3, siang 3, asar 3, maka dikodok nanti pada isya berapa tuh? Ya kan? Kan minimal 165, ya. Cuman kita pakainya 3, kan sibuk Ustadz, ya. Itulah bijaksananya guru mursyid kita. Cuman malu enggak Pak kita? Ya. Minimal 165, tapi kita bacanya cuman 3, kayak makan obat baik ya, pagi siang sore. Ya, yuk bersama-sama ikhwan akhwat kita perbaiki diri kita harus lebih semangat lagi untuk zikirnya, khotamanya kita laksanakan kembali, ya kan? Jangan sampai ada perasaan, udahlah, udah dijabah ini. Ya, maka godaan manusia yang kedua itu futur. Yang awalnya semangat dia luar biasa, karena sudah diijabah segala kebutuhannya, jadi menurun semangatnya. Nauzubillah. Dan yang ketiga apa Bapak Ibu ikhwan akhwat? Yang ketiga ada namanya malal. Apa itu malal? Ya, Ustadz, kita zikir mah zikir, tapi kok mereka yang tidak ikut zikir mereka malah lebih kaya. Ya, zikir mah zikir, kok ujian masih banyak kan kita daripada mereka. Ya, maka dalam kitab Tausudur dijelaskan zikir kita dengan zikir mereka itu berbeda. Makanya ada zikir hasanah, ada zikir darajat. Hasanah ketika kita tahlil, kita mengucapkan la ilaha illallah, mendapatkan suatu hasanah, pahala. Tetapi ketika kita sudah ditalkin oleh guru mursyid kita, maka bukan hasanah lagi yang kita cari, tapi kita naik ke tingkatan yang selanjutnya, yaitu darajat. Apa? Ilahi antamat warodokamat a'tini ma'abbataka wa ma'rifatak. Ketika kita sudah diberikan ijazah zikir oleh guru mursyid kita bukan tidak butuh pahala, tetapi yang kita tuju adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kitab Nasoil Ibad dijelaskan, Syekh Nawawi Tanah Harapan menjelaskan dalam kitabnya bahwasanya apa? Al ibadatu
hirfatun. Ibadah itu seperti manusia yang sedang berniaga, yang sedang usaha, yang sedang berdagang. Ya. Maka ketika kita berdagang butuh beberapa faktor yang mendukung. Satu adalah tempat. Betul nggak Bapak? Bapak pengen berdagang nih, punya tempatnya bisa nggak? Ya. Kemudian yang kedua butuh modal. Yang ketiga butuh, ketika udah dapat modal apa? Untung. Maka beliau mengatakan dalam kitab Nasair Ibad dijelaskan, ibadah itu seperti orang yang berniaga. Ya. Yang pertama apa? Butuh tokonya, wa na'ahwatuha al-khalwat. Tokonya ketika kita beribadah, diibaratkan seperti orang yang berniaga, maka yang pertama tokonya adalah khalwat. Khalwat. Bapak, Ibu pernah riadoh zikir? Zikir kan dijelaskan oleh pengusaha tuh ketika manakib di Azeniyah itu sebelum manakib malam 10 Hijriah 3 harinya kita zikir tuh, ya kan? Zikir sampai ada yang 100.000, ya kan? Itu khalwat. Apa sih khalwat? Maka dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, dijelaskan oleh beliau, khalwat itu menyepikan, menyendiri. Maksudnya apa? Ketika kita ibadah kepada Allah, hati kita, pikiran kita hanya ingat kepada Allah. Ya. Tadi sholat subuh Bapak Ibu sholat, alhamdulillah. Kira-kira pikirannya kemana tuh Bu? Bu, hatinya kemana Bu? Aduh, tanggal 20 berapa nih ya? Nah, saya nggak ingat, kalau akhir bulan nggak ingat. Saya ingatnya awal bulan. Ya Allah, ya kan? Kata suaminya itu lagi sholat, dia takbiratul ihram, lisannya ngucapin Allahu Akbar, tapi hatinya kemana-mana. Tanggal 22 beras sudah habis, ya Allah. Istri ngoceh-ngoceh melulu, gasnya habis, minyak sayur habis, kayak gitu nggak Pak? Sholat kita, coba duit. Maka ketika kita ibadah kepada Allah khalwat, kosongkan pikiran kita, hanya yang kita ingat adalah Allah Subhanahu. Maka bersyukurlah Bapak Ibu, kita sudah diberikan ijazah zikir, talqin zikir, yaitu zikir khafi. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah lah yang maha agung, dunia urusan kecil, pikiran kita hanya kepada Allah, maka dihidupkan ismu zat kita. Terus gitu kalau sholat, jangan sampai melayang pikiran kita, hanya Allah yang kita sembah, hanya Allah yang kita pikirkan, bukan urusan dunia. Ya, terus sampai salam kita ucapkan, hati kita selalu ingat pada Allah Subhanahu. Maka ada yang namanya rukun Islam, ada yang namanya rukun iman, dan ada yang namanya rukun agama Islam. Ya. Iman, Islam, ihsan. Tuh seperti tripod. Ya, ada 3. Nah, dulu udah saya jelaskan, ya kan, ihsan itu apa? Maka menurut pengusaha ihsan itu badan kontak dengan makhluk, ini kita seperti ini, ya kan? Tapi hati kita ingat kepada Allah Subhanahu. Orang yang sudah hidup zikir hobinya Bapak Ibu, ketika dihina oleh orang lain, ia tidak balas dengan hinaan, tapi dibalas dengan kasih sayang. Maka di dalam kata mutiara dalam tanbih, ya kan, saya hafalnya Sundanya tuh Pak, ulah medal silah upami kapana kudu asih kajama numika ngewa kamane. Apa tuh artinya ya? Ya kayak gitu aja lah ya. Jadi ketika ada orang benci kepada kita, kita jangan balas kebencian, tapi balaslah dengan kasih sayang. Ya. Ini yang dicontohkan oleh guru mursyid kita. Ini yang dicontohkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah melewati kota Taif. Kalau Bapak Ibu pernah umroh atau haji, ketika kita ke sana itu luar biasa Bapak Ibu. Ternyata Rasulullah hijrah itu dari kota Mekah ke Madinah itu melewati beberapa gurun pasir dan tebing yang sangat terjal.
Dan saya alhamdulillah melihat, oh ternyata ini loh napak tilas Rasulullah di kota Taif. Itu terjal Bapak Ibu. Bukit yang sangat tinggi, penuh dengan batu-batuan. Ya. Dikasih tahu oleh Mutawif, tuh Ustaz, ini tempatnya. Kebetulan saya barengan dengan Anjangan Aang ketika umroh kemarin tuh. Nih tempat Rasulullah, yang mana Rasulullah dilempari batu, yang mana Rasulullah dihina di situ sampai pelipisnya marah, pelipis matanya berdarah. Apakah Rasulullah marah? Tidak. Rasulullah tidak marah. Coba Bapak Ibu, kalau kita benar-benar nih mengamalkan zikir yang diberikan oleh pengersa guru mursyid kita, ketika ada orang menghina kita, kita marah jangan? Kita masih kepancing nggak? Maka bukan salah zikirnya Bapak Ibu. Orang zikir mah zikir, tapi masih ngomongin orang. Zikir mah zikir, dia khotaman manakib, tapi masih melihat orang itu hina. Ya. Tapi orang yang benar-benar dia zikirnya sampai tembus kepada rasa, dia tidak akan menghina orang. Ya, maka tadi dibaca tanbih, kita kepada yang lebih atas, usianya harus seperti apa, dengan sesama harus seperti apa, di bawah kita harus seperti apa. Maka buah hasilnya zikir, kita sudah merasakan, kita sudah sampai rasa, maka hasilnya akan apa? Akan selalu menghormati dan menyayangi dengan makhluk Allah, sesama makhluk, insya Allah. Ya. Maka teruslah Bapak Ibu ikhwan akhwat, terus kita, karena kita sebagai salik. Ya. Dalam kitab hitam itu bahasanya salik. Apa itu salik? Orang yang sedang melaksanakan perjalanan ruh menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah tuh diberikan penjelasan oleh Anjangan Aang. Kita ada di sirkuit, ya sirkuit mobil atau motor, ya kan? Start di mana? Di situ. Finishnya di situ. Ya. Kemudian saya nggak mau jalan, pengen di situ aja. Kira-kira finish nggak? Nggak. Maka harus start, ya kan? Sedangkan start di situ itu kan berbelok-belok, ya kan? Ujiannya itu Bapak. Ya. Maka ketika kita menjadi seorang salik yang melakukan perjalanan ruh aniyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan musuh kepada Allah, tidak bisa dengan sendirinya. Kita butuh yang namanya guru mursyid. Ya. Maka terus hidupkan ismu zat kita. Robi tokoh pengersa apa? Ya. Saya misalkan tuh tadi, ya rekan saya dari Cengkareng ke sini belum pernah, ya kan? Saya kasih Sherlock, ya kan? Coba kalau nggak di Sherlock, nyampe nggak ke sini? Ya, nyasa, ya kan? Atau saya ke Haji Entis, Pak Haji, saya nggak tahu perumahan Paradis di mana. Yaudah yuk sama saya. Pak Haji Entis nganterin saya dari Jati sampai ke sini, nyampe nggak? Maka menurut bahasa mursyid itu yang membimbing kita, yang mengantarkan kita dari alam mulki, malakut, jabarut, lahut, barulah sampai kepada Allah Subhanahu. Banyak cobaan yang menghadang kita. Ya, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Ya, Allah itu suka dengan seperti itunya Bapak. Perjuangan kitanya Bapak Ibu. Ya, sholat tahajud malas nggak Pak? Berat nggak mata? Apalagi musim hujan kayak gini ya. Ya kan. Rajin kita sholat tahajud karena punya keinginan, nggak apa-apa. Habis itu malas lagi nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita, ya kan, yang tadi itu futur, semangat kita hilang, ya. Maka jatuh bangun, ya. Saya sering mengibaratkan anak kecil lagi berjalan, ya kan, dari ujung pintu sana, ya umur setahun, jalan selengkah dua lengkah jatuh, selengkah dua lengkah jatuh. Saya di sini sebagai ayahnya, diam aja nggak Pak? Ini ya. Pasti akan berdiri. Ayo nak, digendong, ya. Diambil tuh anak kita. Begitupun kita kepada Allah. Rajin, malas. Rajin, malas. Ya. Ketika udah malas, rajin lagi, bangkit lagi. Maka Allah akan berikan nusratullah, pertolongan Allah. Allah akan jemput. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Dan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutlah dengan wusul.
Maka ketika kita sudah usul Bapak, itulah yang dinamakan orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan caranya apa? Alatnya yaitu kita diberikan ijazah zikir, talqin zikir. Maka kita insya Allah akan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja mungkin ikhwan akhwat Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Yuk dari sekarang kita bersama-sama kita maksimalkan amal yang sudah diberikan oleh guru mursyid kita. Jaga lisan kita, jaga pandangan kita, jangan sampai lisan ini sering hina orang. Malu nggak Pak? Oh, katanya sudah zikir, sudah ditalkin, tapi masih menghina orang. Katanya udah dikasih talqin, tapi masih zalim kepada orang, ya kan? Yang malu bukan diri kita saja, tetapi guru mursyid kita. Maka ada prinsip seperti ini. Jangan sampai kita membanggakan guru mursyid kita terus, tapi bagaimana guru mursyid bangga dengan kita sebagai muridnya. Mudah-mudahan kita menjadi murid yang baik, yang pada akhirnya kita menjadi manusia yang usul kepada Allah, di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebih yang mohon maaf. Ana urid anta turid Allah ya kullu mayurid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi